Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharanita Putri dengan NIM 2023-143664. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang bertema Islam menghadapi tantangan modernisasi. Latar belakang, agama ditantang untuk bisa hidup secara eksistensial. Agama pun diharapkan memiliki signifikansi moral dan kemanusiaan bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Secara realistik, tugas semacam itu masih dibenturkan dengan adanya kehadiran modernitas yang terus-menerus berubah dan menari-nari di atas pusaran dunia sehingga menimbulkan gesekan bagi agama. 2. Peran agama tidak bisa dipandang sebelah mata. Kehidupan yang sangat dinamis dan kompleks merupakan realitas yang tidak bisa dihindarkan dan perlu direspon dalam konstruksi pemahaman agama yang dinamis pula. Tarik-menarik antara tradisi agama dan modernitas, iptek, seni, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan menjadi wacana yang masih hangat untuk selalu diperdebatkan. Terkadang masih ada kesan bahwa agama itu bertolak belakang dengan modernitas. 3. Keadaan agama Islam di zaman modern ini sangat ditentukan sejauh mana kemampuan umat Islam merespon secara tepat tuntunan dan perubahan yang terjadi di era modern ini. Memahami konsep Islam tentang iptek, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Iptek, ilmu pengetahuan teknologi. Alimaya lalu ilman artinya mengetahui pengetahuan. Kata ini digunakan untuk mengetahui objek pengetahuan dan proses untuk mendapatkannya sehingga diperoleh suatu kejelasan. Pengetahuan diperoleh manusia dengan cara memberdayakan panca indera terhadap segala objek. Segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera dan hati alkohol. Adapun ilmu dalam arti sains adalah suatu sistem pengetahuan menyangkut suatu bidang pengalaman tertentu dan disusun sedemikian rupa dengan metodologi tertentu sehingga menjadi satu kesatuan hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan atau metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Bidang seni. Seni merupakan ekspresi kesucian hati. Hati yang bening melahirkan karya seni yang beradab. Hidup dengan seni menjadikan hidup menjadi damai, indah, dan nyaman. Seni itu indah dan keindahan adalah sifat Tuhan. Dalam dunia modern, seni dapat menjadi pisau bermata dua bila di satu sisi dapat menjadi pencerah jiwa manusia dalam kehidupan dan di satu sisi lagi dapat mengancam nilai-nilai hakiki kemanusiaan. Bidang ekonomi. Menurut Saifuddin 1997 ada 6 pokok perekonomian yaitu barang dan jasa yang diproduksi, sistem produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut, sistem distribusi yang berlaku di antara para pelaku ekonomi, efisiensi dalam menggunakan faktor-faktor produksi, antisipasi terhadap fluktuasi pasar mulai dari inflasi, resesi, depresi, dan lain-lain. Ikhtiar manajemen produksi dan distribusi agar efisien. Ekonomi konvensional berprinsip berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dalam istilah ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Bidang politik. Politik dalam Islam disebut siasa, merupakan bagian integral tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah sisa atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah siyadusturiyah, hukum tata negara, siyasa dauliyah, hukum politik yang mengatur hubungan internasional, siyasa maliyah, hukum politik yang mengatur keuangan negara. Bidang pendidikan. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah, baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Menurut An-Nahlawi, Islam mengemukakan 3 metode yaitu yang pertama, pedagogis, psikologis,
Yang kedua, saling menasehati antar individu dan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan jalur kekuasaan. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, secara Qur'ani, dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Menggali sumber historis, sosiologis, dan filosofi tentang konsep Islam mengenai iptek, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Secara historis, dunia Islam unggul dalam iptek, yaitu pada masa keemasan Islam, dunia Islam menjadi sangat kuat secara politik dan ekonomi, yang didasari penguasaan terhadap iptek secara sempurna, di mana terjadi pada masa kekuasaan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus, Syariah, serta zaman kekuasaan dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad, Irak. Secara teologis, Allah telah menetapkan bahwa yang akan mendapat kemajuan pada masa depan adalah bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan iman, di mana umat Islam makmur secara materi dan rohani, juga makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Dalam realitas sekarang, yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim, sehingga kemajuan yang dicapai hanyalah kemajuan materi. Selanjutnya, esensi dan argensi kontekstualisasi pemahaman Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi. Modernisasi telah mengubah pola pikir, pola pergaulan, dan pola kehidupan secara masif. Dalam proses modernisasi ini, seringkali kaum buruh menjadi lemah ketika berhadapan dengan kaum pemodal. Industrialisasi membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, tetapi juga menyingkirkan sebagian masyarakat yang minus pendidikan. Perilaku keagamaan masyarakat yang semula menganggap bahwa silaturahmi penting dan harus bertatap muka, bersua bertemu, dan berhadapan secara fisik berubah menjadi silaturahmi cukup hanya melalui mendengar suara lewat telepon, SMS, Facebook, atau Twitter. Islam dipahami secara rasional, tidak sekedar dogma. Menurut Kunto Wijoyo, ada 5 program yang reinterpretasi untuk memerankan kembali misi rasional dan empiris Islam yang bisa dilaksanakan saat ini dalam rangka menghadapi modernisasi. Yang pertama, perlunya dikembangkan penafsiran sosial struktural. Yang kedua, mengubah cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif. Yang ketiga, mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis. Yang keempat, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis. Yang kelima, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.